Selamat datang di kelas fotografi desain komunikasi visual Universitas Hayamuruk Perbanas. Kita berjumpa lagi masih membahas seputar dunia fotografi. Kali ini kita akan memperkenalkan teknik-teknik dasar dalam fotografi. Tetap semangat dan jangan tertinggal materi yang kami sampaikan untuk dapat mengikuti kelas hari ini. Dalam fotografi, kunci untuk mendapatkan gambar yang bagus itu akan selalu bergantung pada pemegang kamera. Hasil karyanya akan dilihat oleh banyak orang. Sepenuhnya bersandar pada penguasaan teknik yang dimiliki oleh fotografer, kualitas fotografi yang maksimal akan mudah dipelajari jika seorang fotografer memiliki keahlian dalam menguasai teknik-teknik khusus dan penguasaan ruang, guna membuat objek utama menonjol dan menciptakan karya fotografi yang menarik. Terdapat 9 teknik fotografi yang dapat diaplikasikan ke dalam karya yang bagus untuk dipelajari bagi Anda sebagai seorang pemula. Pertama, freezing. Teknik freezing dalam fotografi adalah metode untuk menangkap momen dalam waktu yang sangat singkat, sehingga objek yang bergerak terlihat seolah-olah berhenti atau beku. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan shutter speed yang sangat cepat untuk menggambarkannya dengan mudah. Bayangkan situasi berikut. Bayangkan ada tetesan air yang jatuh dari keran, dengan mata telanjang kita melihat air itu bergerak terus-menerus dari keran ke bawah. Tapi, jika kamu menggunakan kamera dengan teknik freezing, kamu bisa menangkap satu tetes air tersebut di udara, seolah-olah tetesan air itu berhenti di tengah jalan sebelum menyentuh wastafel. Tetesan air itu tampak sangat jelas dengan bentuk bulat sempurna dan setiap detailnya terlihat. Praktiknya, untuk membuat objek tampak beku, kamu harus menggunakan kecepatan shutter yang sangat cepat, biasanya 1/500 detik atau lebih cepat lagi, tergantung pada seberapa cepat objek tersebut bergerak. Saat menggunakan shutter speed tinggi, berarti kamera akan terbuka dalam waktu yang sangat singkat, sehingga membutuhkan cahaya yang cukup untuk mendapatkan exposure yang baik. Ini sering dilakukan di luar ruangan atau dengan bantuan cahaya tambahan seperti lighting flash. Kedua, blurring. Teknik blurring dalam fotografi adalah metode untuk menangkap gerakan objek sehingga terlihat kabur atau blur, menciptakan efek dinamis yang menunjukkan gerakan atau kecepatan. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan kecepatan shutter yang lebih lambat. Untuk menggambarkannya dengan mudah, bayangkan situasi berikut. Bayangkan seorang anak sedang bermain dan berlarian di taman. Dengan mata telanjang, kamu melihat anak itu bergerak terus-menerus. Jika kamu menggunakan teknik blurring, foto yang dihasilkan akan menunjukkan anak tersebut sedikit blur, memberikan efek bahwa dia sedang berlari. Latar belakang yang diam akan tetap tajam, mempertegas gerakan anak tersebut. Praktiknya, untuk membuat objek tampak bergerak, kamu harus menggunakan kecepatan shutter yang lebih lambat, biasanya sekitar 1/30 detik atau lebih lambat lagi, tergantung pada seberapa cepat objek tersebut bergerak. Karena kecepatan shutter yang lambat, penting untuk menjaga kamera tetap stabil agar latar belakang tetap tajam. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan tripod atau menempatkan kamera di permukaan yang stabil. Ketiga, panning. Teknik panning dalam fotografi adalah metode untuk menangkap objek yang bergerak sehingga objek tersebut tampak tajam dan latar belakangnya tampak kabur. Memberikan efek gerakan dan kecepatan, ini dilakukan dengan mengikuti gerakan objek dengan kamera saat memotret. Untuk menggambarkannya dengan mudah, bayangkan situasi berikut. Bayangkan seorang anak sedang berlari di taman bermain. Dengan teknik panning, kamu akan menggerakkan kamera mengikuti gerakan anak tersebut dari satu sisi ke sisi lainnya. Hasilnya, foto akan menunjukkan anak yang tampak jelas dan tajam, sementara pepohonan, rumput, dan ayunan di latar belakang akan terlihat kabur, memberikan kesan bahwa anak tersebut sedang bergerak cepat. Praktiknya, saat memotret, kamu harus mengikuti gerakan objek dengan kamera. Ini berarti menggerakkan kamera searah dengan arah gerakan objek dengan kecepatan yang sama. Gunakanlah kecepatan shutter yang cukup lambat, biasanya sekitar 1/30 detik, kurang atau lebih, tergantung pada kecepatan objek. Kecepatan shutter yang lebih lambat membuat latar belakang semakin kabur, sementara objek tetap tajam. Teknik ini membutuhkan latihan untuk menguasai gerakan kamera yang halus dan mengikuti objek dengan tepat. Jangan khawatir jika foto pertama tidak sempurna, teruslah mencoba sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Keempat, zooming. Teknik zooming dalam fotografi adalah metode untuk menciptakan efek gerakan dramatis dengan mengubah zoom in atau zoom out selama shutter terbuka. Ini menghasilkan foto di mana objek utama tampak tajam, sementara latar belakang dan foreground tampak bergerak keluar atau masuk dari pusat gambar, menciptakan efek yang unik dan dinamis. Untuk menggambarkannya dengan mudah, bayangkan situasi berikut.
Bayangkan kamu berdiri di tengah kota pada malam hari, memotret lampu-lampu gedung yang terang. Dengan teknik zooming, kamu akan memutar cincin zoom pada lensa kamera selama pengambilan gambar. Hasilnya, foto tersebut akan menunjukkan lampu-lampu yang tampak seperti garis-garis cahaya yang bergerak menunjukkan atau menjauh dari pusat foto, menciptakan efek ledakan yang dramatis dan artistik. Praktiknya, gunakan kecepatan shutter yang lambat, misalnya 1/30 detik atau lebih lambat, untuk memberikan waktu cukup selama memotret. Selama shutter terbuka, putar cincin zoom pada lensa kamera, kamu bisa memilih untuk zoom in, mendekat, atau zoom out menjauh, tergantung efek yang diinginkan. Menggunakan tripod bisa membantu menjaga objek untuk tetap tajam, sementara kamu mengubah zoom, mengurangi getaran, dan memastikan efek yang lebih halus. Kelima, multiple exposure. Teknik multiple exposure dalam fotografi adalah metode untuk menggabungkan dua atau lebih gambar dalam satu foto. Ini menghasilkan efek di mana beberapa gambar tampak saling bertumpuk atau menyatu, menciptakan komposisi yang unik dan seringkali artistik. Untuk menggambarkannya dengan mudah, bayangkan situasi berikut. Bayangkan kamu ingin menggabungkan foto wajah seseorang dengan pemandangan kota di malam hari. Dengan teknik multiple exposure, kamu bisa mengambil foto wajah orang tersebut sebagai gambar pertama. Kemudian, kamu mengambil foto pemandangan foto sebagai gambar kedua. Hasil fotonya akan menunjukkan wajah orang itu dengan garis besar dan fitur yang jelas. Tetapi di dalam wajah itu, kamu juga bisa melihat pemandangan kota yang tampak seperti tercermin atau terproyeksi ke dalam wajah. Ini memberikan kesan bahwa kota tersebut adalah bagian dari karakter atau cerita orang itu. Praktiknya, beberapa kamera digital memiliki pengaturan untuk multiple exposure yang memungkinkan kamu mengambil beberapa gambar secara berturut-turut dan menggabungkannya langsung di dalam kamera. Jika kamera tidak memiliki fitur ini, efek serupa bisa dicapai melalui pengeditan dengan software seperti Photoshop. Pikirkan tentang bagaimana gambar-gambar tersebut akan berinteraksi satu sama lain. Objek terang dalam satu gambar bisa muncul jelas di area gelap gambar lainnya. Dan sebaliknya, sesuaikan exposure untuk setiap gambar sehingga tidak terlalu terang atau terlalu gelap. Ini penting untuk memastikan gambar yang digabungkan terlihat seimbang dan tidak berlebihan. Keenam, window slide. Teknik window slide dalam fotografi adalah metode menggunakan cahaya alami yang masuk melalui jendela untuk menerangi subjek. Cahaya ini biasanya lembut dan menyebar, memberikan hasil foto yang alami dan estetis. Untuk menggambarkannya dengan mudah, bayangkan situasi berikut. Bayangkan kamu berada di sebuah ruangan dengan jendela besar di satu sisi. Kamu ingin memotret seseorang. Jika kamu memposisikan orang tersebut di dekat jendela, sehingga cahaya alami dari luar masuk dan menerangi wajahnya, kamu akan mendapatkan foto dengan pencahayaan yang lembut dan alami. Wajah orang tersebut akan terlihat terang dan detail, sementara bayangan halus akan memberikan dimensi dan kedalaman pada foto. Praktiknya, tempatkan subjek di dekat jendela sehingga cahaya alami langsung mengenai subjek. Kamu bisa mengatur sudut subjek untuk mendapatkan efek pencahayaan yang berbeda, seperti pencahayaan dari samping atau dari depan. Jika cahayanya terlalu terang atau keras, kamu bisa menggunakan tirai atau kain tipis untuk menyebarkan cahaya. Ini akan membuat cahaya lebih lembut dan mengurangi bayangan keras. Pagi dan sore hari adalah waktu terbaik untuk menggunakan cahaya jendela, karena cahayanya matahari lebih lembut dan hangat dibandingkan dengan cahaya tengah hari yang cenderung lebih keras dan terang. Pastikan latar belakang tidak terlalu terang atau mengganggu perhatian dari subjek utama. Kamu bisa menggunakan latar belakang sederhana atau mengatur posisi kamera dan subjek untuk mendapatkan komposisi yang harmonis. Ketujuh, siluet. Teknik siluet dalam fotografi adalah metode untuk menangkap subjek sebagai bayangan gelap tanpa detail, dengan latar belakang yang lebih terang. Ini menciptakan efek dramatis dan kontras yang kuat. Untuk menggambarkannya dengan mudah, bayangkan situasi berikut. Bayangkan kamu berada di pantai saat matahari terbenam. Matahari yang sedang tenggelam di cakrawala memberikan cahaya yang sangat terang. Jika kamu memotret seseorang yang berdiri di depan matahari, orang tersebut akan tampak sebagai bayangan hitam tanpa detail, sedangkan latar belakang matahari terbenam berwarna oranye dan merah akan tampak sangat terang. Ini menciptakan gambar siluet yang dramatis dan indah dengan subjek yang terlihat sebagai bentuk gelap yang kontras dengan langit yang terang. Praktiknya, untuk membuat siluet, subjek harus ditempatkan di depan sumber cahaya yang sangat terang. Matahari terbenam, matahari terbit, atau cahaya buatan yang terang bisa digunakan sebagai sumber cahaya.
Atur kamera untuk mengekspos latar belakang yang terang, bukan subjek utama. Ini biasanya dilakukan dengan menurunkan exposure atau underexposing subjek, sehingga detail subjek menjadi gelap. Pilih subjek dengan bentuk yang jelas dan mudah dikenali. Bentuk yang menarik atau unik akan lebih menonjol dalam foto siluet. Perhatikan komposisi foto, pastikan latar belakang tidak terlalu ramai atau mengganggu, sehingga subjek siluet menjadi fokus utama. Kedelapan, bracketing. Teknik bracketing dalam fotografi adalah metode mengambil beberapa foto dari subjek yang sama dengan pengaturan exposure yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setidaknya satu dari foto-foto tersebut memiliki pencahayaan yang sempurna. Untuk menggambarkannya dengan mudah, bayangkan situasi berikut. Bayangkan kamu sedang memotret pemandangan di sebuah taman pada siang hari. Cahaya matahari mungkin membuat beberapa bagian foto terlalu terang dan beberapa bagian lainnya terlalu gelap. Dengan teknik bracketing, kamu akan mengambil 3 foto. Satu dengan pengaturan exposure normal, satu dengan exposure sedikit lebih terang, dan satu lagi dengan exposure sedikit lebih gelap. Ini memastikan kamu memiliki berbagai versi pencahayaan dari pemandangan tersebut, sehingga kamu bisa memilih foto yang paling sesuai atau menggabungkannya nanti. Praktiknya, saat menggunakan bracketing, kamu mengambil beberapa foto dengan pengaturan exposure yang bervariasi. Misalnya, jika kamera menunjukkan exposure optimal adalah 0 exposure value, kamu bisa mengambil foto tambahan pada plus 1 EV lebih terang dan minus 1 EV lebih gelap. Untuk memastikan semua foto sejajar dengan baik, terutama jika kamu berencana menggabungkannya nanti, disarankan menggunakan tripod agar kamera tetap stabil di posisi yang sama. Banyak kamera modern memiliki fitur bracketing otomatis. Kamu hanya perlu mengaktifkan mode ini, dan kamera akan secara otomatis mengambil beberapa foto dengan pengaturan exposure yang berbeda. Di sisi lain, penggunaan ruang dalam teknik fotografi merupakan hal yang dibutuhkan bagi seorang fotografer dalam mengeksplorasi objek foto dengan latar belakang dan latar depan menjadi lebih memiliki dimensi dan tajam, dikenal sebagai ruang tajam dan sempit depth of field. Secara sederhana dapat diartikan sebagai jarak antara titik terdekat dan titik terjauh yang terlihat tajam dalam foto. Pemanfaatan ruang tajam bisa memaksimalkan tampilan sebuah objek, bahkan objek sederhana sekalipun. Penggunaan ruang tajam dan sempit berguna untuk mengisolasi objek utama dalam foto dari gangguan benda lain, menjadikan tampilan latar dalam foto terlihat kabur. Memanfaatkan depth of field kerap digunakan oleh fotografer profesional ketika melakukan pemotretan di ruangan cenderung ramai, sehingga objek utama terlihat kontras dan menghasilkan focal point yang pas. Kami akan praktekkan penguasaan ruang dalam fotografi. Nah, silakan Anda sekalian mempersiapkan alat memotret dan model yang sudah kami siapkan. Aturan yang kami berlakukan adalah model memperagakan 3 alternatif pose dalam satu subset. Extreme long shoot adalah teknik pengambilan gambar yang berusaha menangkap dan menyertakan area yang sangat luas atau lebar. Teknik fotografi ini yang mampu menangkap area yang sangat luas. Sekarang kita coba praktekkan dari pose extreme long shoot. Pose pertama. Pose kedua. Pose ketiga. Long shoot adalah teknik yang digunakan untuk menangkap objek secara penuh dengan area latar belakang yang terlihat jelas. Teknik fotografi ini akan menampilkan semua rupa dari objek gambar dengan menyertakan latar belakang yang luas. Sekarang kita akan coba praktekkan dari teknik long shoot. Pose pertama. Pose kedua. Pose ketiga. Medium long shoot adalah teknik fotografi yang mampu menangkap ekspresi dengan baik. Teknik pengambilan gambar medium long shoot mampu menangkap emosi dan bahasa tubuh, karakter dengan baik dan sekaligus menampilkan latar belakang area dengan baik dan jelas. Sekarang kita akan praktekkan dari medium long shoot. Pose pertama. Pose kedua. Pose ketiga. Medium shoot adalah teknik pengambilan gambar dengan menekankan pada objek sambil tetap menunjukkan beberapa lingkungan di sekitar. Teknik ini digunakan untuk menekankan aktor dan lingkungan mereka dengan memberi mereka kehadiran yang sama di layar. Sekarang kita coba praktekkan dari medium shoot. Pose pertama. Pose kedua.
Pose ketiga. Medium close-up adalah teknik pengambilan gambar yang menampilkan ekspresi dan emosi wajah dengan baik. Teknik fotografi ini digunakan untuk mengambil objek gambar pada bagian dada ke atas dengan bagian kepala dan bingkai foto yang terdapat di headroom di sekitar objek. Nah, sekarang kita coba praktekkan dari medium close-up. Pose pertama. Pose kedua. Pose ketiga. Close-up adalah teknik pengambilan gambar dari jarak dekat sehingga lebih fokus dengan objek yang dibidik untuk menghasilkan hasil foto close-up yang bagus. Seorang fotografer perlu memperhatikan karakter objek foto agar bisa mendapatkan sudut pengambilan foto yang pas. Sekarang kita coba praktekkan dari close-up. Pose pertama. Pose kedua. Pose ketiga. Big close-up adalah teknik pengambilan gambar wajah yang memenuhi layar seluruh tampilan gambar pada kamera. Teknik ini hanya mengambil bagian wajah secara lebih terperinci pada objek manusia tanpa menghiraukan bagian wajah yang sedikit terpotong. Cakupan area big close-up lebih sempit daripada close-up guna menghasilkan gambar yang lebih dramatis. Sekarang kita contohkan dari big close-up. Pose pertama. Pose kedua. Pose ketiga. Extreme close-up adalah teknik pengambilan gambar secara lebih terpusat pada satu bagian tertentu saja secara lebih detail. Teknik ini memusatkan bidikan sudut kamera jarak dekat atau bahkan dikatakan sangat dekat, sehingga cakupan area frame hanya berfokus pada bagian tertentu pada wajah, misalnya bibir dan mata yang ekspresif. Kita sekarang praktekkan dari extreme close-up. Pose pertama. Pose kedua. Pose ketiga. Materi berikutnya kita akan membahas tentang kamera lubang jarum atau pinhole. Pada prinsipnya, kamera lubang jarum bekerja berdasarkan teori optis cahaya yang masuk melalui lubang kecil, kemudian memproyeksikan gambar terbalik pada bagian datar. Secara singkat, kamera lubang jarum telah kita bahas pada bab 1 tentang perkembangan dan sejarah fotografi di dunia. Untuk mengingat kembali penemuan filsuf Cina yang bernama Motif pada abad ke-5 sebelum Masehi, fenomena pinhole itu menarik minat banyak ilmuwan, salah satunya pada abad ke-4 sebelum Masehi. Aristoteles berpendapat bahwa mengapa setelah cahaya masuk melalui celah segi 4 pada anyaman sinar matahari tidak membentuk segi 4 melainkan bundar. Selama 16 abad, jawaban atas persoalan tersebut belum ditemukan. Teknologi fotografi sederhana mulai terungkap pada abad ke-10 Masehi. Kamera obscura adalah kamera pertama yang menggebrak dunia fotografi. Percobaan pun banyak dilakukan oleh para ahli di masa itu, mulai dari astronom sampai ke ahli matematika. Bahkan pada tahun 1452 hingga 1519, Leonardo da Vinci juga telah memanfaatkan kamera tersebut untuk mewujudkan karyanya. Model rancangan kamera obscura inilah yang menjadi lambang ikon pinhole, yang juga disebut sebagai nenek moyangnya kamera. Singkatnya, pinhole lahir jauh sebelum fotografi. Ada 1839 merupakan metode paling dasar fleksi optis. Dirintis pada abad ketiga sebelum Masehi oleh Moti, abad 10 oleh Ibnu Haytham, Aristoteles hingga abad ke-16 Leonardo da Vinci sebagai alat bantu melukis perspektif cahaya yang dipantulkan dari benda, kemudian lolos melalui lubang kecil. Bayangan tersebut atau citra kemudian direfleksikan terbalik, disebut juga kamera obscura. Kita sudah tahu sejarah dari kamera lubang jarum atau pinhole. Sekarang kita akan coba eksperimen membuat kamera lubang jarum atau pinhole versi modern. Untuk membuatnya, silakan menyiapkan alat dan bahan, serta mengikuti step by step dari tutorial yang disampaikan. Pertama, siapkan lakban hitam 1 roll minimal ukuran 5 cm, lempengan besi kaleng atau aluminium foil ukuran 2 x 2 cm, 1 buah spidol hitam permanen, 1 lembar kertas dan sebuah gunting bor dengan mata bor berdiameter 0,5 cm atau palu dan paku dengan ukuran yang sama. Body cap yang akan dikorbankan untuk eksperimen sesuai jenis kamera masing-masing. Lalu yang tidak kalah penting, siapkan 1 buah jarum pentul. Kedua, ukur body cap di atas kertas dan buat blueprint ukuran body cap yang Anda gunakan. Ketiga, gunting kertas yang sudah diukur sesuai dengan ukuran body cap. Keempat, lipat kertas yang sudah sesuai dengan ukuran body cap.
Setelah mengetahui titik tengahnya, silakan memberi tanda untuk pola kertas yang diaplikasikan di atas body cap. Kelima, setelah menentukan titik tengahnya, lubangi body cap menggunakan bor atau paku. Keenam, siapkan plat besi dari kaleng soda atau aluminium foil berukuran 2x2 cm. Ketujuh, warna plat besi dari kaleng soda atau aluminium foil dengan spidol warna hitam di kedua sisinya. Kedelapan, rekatkan plat besi atau aluminium foil yang sudah disiapkan di depan atau di belakang body cap yang sudah dilubangi dengan memberikan slot tip hitam di sekelilingi plat besi atau aluminium foil. Kesembilan, lubangi plat besi atau aluminium foil dengan jarum pentul yang sudah dipersiapkan dan perlu diingat, tidak melubangi terlalu dalam, hanya ujung dari jarum saja. Kesepuluh, pasang body cap di kamera masing-masing. Kesebelas, atur ISO di atas 500 atau lebih tinggi, menyesuaikan kamera masing-masing. Karena setiap kamera memiliki limit noise masing-masing, karena semakin tinggi ISO, semakin terlihat jelas noise pada gambar. Ke-12, atur speed menyesuaikan ISO yang dipakai. Semakin kecil angka ISO, semakin lambat speed yang digunakan karena media penangkap cahaya sangat kecil, seukuran lubang jarum. Ke-13, gunakan tripod sebagai pendukung pengambilan karya menggunakan lubang jarum karena penggunaan speed yang lambat memberikan efek getaran yang menimbulkan gambar menjadi tidak nyaman. Salah satu alternatif eksplorasi dari penggunaan kamera lubang jarum membuat kesan tersendiri dari hasil sampai proses memotretnya. Diharapkan kamera lubang jarum tetap eksis di dunia fotografi walaupun perkembangan teknologi fotografi berkembang sangat pesat. Jasa fotografer saat ini menjadi sangat dibutuhkan di era digitalisasi dan teknologi informasi. Kami sudah menyiapkan banyak pembahasan dan materi terkait fotografi. Yuk pelajari bersama informasi lain seputar skill dan istilah dalam fotografi di mata kuliah fotografi program studi desain komunikasi visual Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Jangan cepat letih dan terus berlatih ya. Ingat, profesional itu dibentuk bukan gift dari Tuhan.